Arsenal terancam gagal total di musim 2021-2022 ini. The Gunners sebenarnya hanya membidik target 4 besar, tapi itu pun terancam gagal karena masalah mentalitas tim. Musim ini di antara tim-tim top Premier League, Arsenal bisa dibilang menghadapi jadwal pertandingan paling mudah. Mereka tidak bermain di kompetisi Eropa, jadi bisa fokus ke kompetisi domestik. Karena itu Arsenal sempat ada di posisi unggul dalam persaingan 4 besar. Mereka sempat memimpin sampai akhirnya terpeleset dalam 2 pertandingan terakhir. The Gunners dikalahkan Tottenham 0-3 dan Newcastle 0-2 secara beruntun. 2 kekalahan ini memaksa Arsenal merosot ke peringkat 5. AC Milan akan menjalani laga terakhir di Serie A musim 2021-2022 dengan melawat ke markas Sassuolo Mapei Stadium. Laga antara Sassuolo versus Milan akan dimainkan pada Minggu 22 Mei 2022 mulai pukul 23.00 malam waktu Indonesia Barat. Ini adalah laga yang sangat penting bagi Milan, sebab mereka bisa memastikan gelar Scudetto jika mampu minimal meraih 1 poin. Ini akan jadi Scudetto pertama Milan sejak lebih dari 1 dekade yang lalu. Fans AC Milan diprediksi akan membanjiri markas Sassuolo akhir pekan nanti. Terbukti tiket laga Sassuolo versus Milan terjual habis kurang dari 1 jam setelah dirilis. Bahkan antrian online penjualan tiket laga Sassuolo versus Milan dilaporkan mencapai 100.000 pemesan. Sementara kapasitas Mapei Stadium hanya 21.525 penonton. Kini tiket laga Sassuolo versus Milan mulai dijual lewat jalur-jalur non-resmi. Harga jualnya meledak. Football Italia bahkan menyebut 1 lembar tiket Sassuolo versus Milan dibanderol 3.000 euro atau lebih dari 46 juta rupiah, jauh di atas harga normal. Milan tinggal selangkah lagi bisa mengunci Scudetto. Rossoneri bakal menghadapi Sassuolo di Mapei Stadium pada laga terakhir Serie A Minggu 22 Mei 2022 dini hari. Milan hanya butuh hasil imbang untuk memastikan gelar juara Liga Italia 2021-2022. Gelar yang sudah ditunggu oleh I Diavolo Rosso 11 tahun setelah terakhir kali meraihnya pada musim 2010-2011. Meski gelar sudah di depan mata, Milan tetap tak boleh jemawa. Jika mereka tumbang di markas Sassuolo dan Inter saat bersamaan menang dari Sampdoria, Scudetto bakal melayang dari tangan Milan. Nasib seperti ini pernah dialami Inter pada musim 2001-2002. Dengan Inter secara pahit harus finish di urutan ketiga di bawah Roma. Premier League jadi panggung pertunjukan beberapa bek sayap atau fullback terbaik. Ada beberapa nama yang menonjol seperti Joao Cancelo atau Trent Alexander-Arnold. Kedua pemain itu terbukti sangat penting bagi timnya masing-masing. Cancelo dan Trent sama-sama unggul dengan kemampuan ofensif yang cukup baik untuk membantu tim. Biar begitu, untuk pos bek kiri, Neville mengaku lebih menyukai Andrew Robertson. Bek Liverpool itu komplit, sama bagusnya saat bertahan dan menyerang. Saya suka Cancelo, saya sangat suka dia. Tapi saya tidak bisa mengabaikan Robertson. Dia adalah fullback terbaik di liga menurut saya. Dan dia melakukan kedua hal defensif maupun ofensif dengan sangat baik, ujar Neville pada Sky Sport. Perebutan gelar juara Premier League 2021-2022 akan ditentukan pada pekan pamungkas. Manchester City masih berada di urutan terdepan, sedangkan Liverpool harus mengharapkan bantuan Aston Villa. Liverpool kini tertinggal 1 poin dari City dengan 1 laga tersisa. Pada pekan terakhir Minggu 22 Mei 2022 nanti, Liverpool akan menjamu Wolverhampton. Sementara itu City juga akan main kandang yakni melawan Aston Villa. Andai Liverpool nanti menang, kemenangan itu akan sia-sia jika City juga menang. Liverpool harus berharap supaya City dijegal Aston Villa. Di Aston Villa sendiri, saat ini ada manajer Steven Gerrard dan gelandang serang Philippe Coutinho, 2 mantan pemain mereka. Dengan kata lain, nasib Liverpool sekarang bergantung pada orang lain termasuk mantan pemainnya. Ilkay Gundogan dilaporkan selangkah lagi bakal meninggalkan Manchester City.
Pintu untuk Gundogan meninggalkan Etihad Stadium terbuka musim panas nanti. Kontrak Ilkay Gundogan di Man City hanya tersisa 1 tahun lagi hingga Juni 2023. Menurut laporan Manchester Evening News, baik dari kubu Gundogan dan Man City tak berniat melanjutkan kerjasama. Kondisi ini membuat The Citizens harus melepas gelandang asal Jerman tersebut musim panas ini. Beberapa klub digosipkan menaruh minat kepada pemain 31 tahun ini. Arsenal dan Barcelona disebut jadi klub yang paling serius untuk bisa merekrut Gundogan. Masa depan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain akan segera jelas dalam beberapa hari ke depan. Dengan Sky Sport dapat mengonfirmasi bahwa dia sudah menyepakati persyaratan bersama Real Madrid dan transfer mega bintang Prancis itu bakal diumumkan setelah final Liga Champions akhir Mei nanti. Kontrak Mbappe di PSG tinggal 1 bulan saja, namun Les Parisiens menolak untuk menyerah dan menawarkan sejantak pamungkas demi mempertahankan pemain 23 tahun itu. Menurut laporan Sky Sport, PSG bersedia menggandakan paket gajinya hingga 4 juta euro per bulan dan bonus uang seperti penandatanganan pemain baru dengan nilai selangit, yakni 100 juta euro. Angka tersebut belum termasuk bonus dari gol, serta pencapaian di Liga Champions Eropa dan Ballon d'Or. Kendati begitu, dimengerti bahwa PSG tahu Mbappe akan digaji jauh lebih rendah di Madrid, menandakan bahwa kepindahannya tidak didorong kepentingan finansial. Asa Manchester United untuk memboyong Richarlison berpotensi menjadi kenyataan. Sang penyerang dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk cabut dari Everton di musim panas nanti. Manchester United punya agenda untuk membeli striker baru di musim panas nanti. Ini disebabkan mereka bakal ditinggal Edinson Cavani yang akan merantau ke Spanyol. Salah satunya adalah Richarlison yang saat ini membela Everton. Gol Internasional mengklaim kans MU mendapatkan Richarlison cukup besar, karena sang striker ingin pindah klub di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Richarlison sudah mantap untuk meninggalkan Goodison Park di musim panas nanti. Ia menilai sudah saatnya ia pindah ke klub yang lebih besar. Ada rumor baru beredar mengenai perburuan bek Chelsea. The Blues dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa Alessio Romagnoli dari AC Milan. Karena di musim panas nanti mereka akan mengalami defisit bek tengah. Antonio Rudiger dan Andreas Christensen sudah dikonfirmasi bakal meninggalkan Stamford Bridge. Situasi ini diperparah dengan kemungkinan cabutnya Cesar Azpilicueta di musim panas nanti. Dilansir Mundo Deportivo, Chelsea mulai berburu bek tengah baru. Salah satu pemain yang sedang mereka incar adalah Alessio Romagnoli. Menurut laporan tersebut, Chelsea sangat tertarik untuk mengamankan jasa Romagnoli di musim panas nanti. Sang bek sudah jadi andalan di skuad AC Milan selama bertahun-tahun. Jadi ia dinilai sudah punya kemampuan di atas rata-rata. Selain itu, usianya masih tergolong prima, yaitu 27 tahun. Jadi ia bisa lama jadi andalan di lini pertahanan Chelsea. Lewandowski salah satu penyerang dengan reputasi yang sangat bagus di Eropa dan Jerman. Hampir 1 dekade terakhir, ia memiliki catatan gol yang sangat impresif bersama Bayern Munchen. Baru-baru ini pihak Bayern Munchen dan Lewandowski mengumumkan bahwa sang striker tidak akan memperpanjang kontrak di Allianz Arena. Jadi ia kemungkinan besar akan dijual di musim panas nanti. Barcelona adalah salah satu tim yang paling berminat dengan Lewandowski. Dilansir Mundo Deportivo, Barcelona sedang menyusun rencana agar sang striker bisa bergabung dengan timnya di musim panas nanti. Salah satu rencana yang sedang disiapkan oleh Barcelona saat ini adalah skema tukar tambah pemain. Mereka akan mengorbankan Memphis Depay ke Bayern. Nantinya mereka juga menambah sejumlah uang sebagai pelengkap transfer ini.